Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku kelas 5 MI Hidayatus Sibyan Wadas Lintang. Oke, untuk pagi ini hari Senin kita bicara tentang matematika. Nah, apa yang akan kita bahas di hari ini? Kita akan membahas tentang KPK. Apa itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, gunanya apa sih kita mempelajari KPK? Jadi KPK ini adalah syarat untuk mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Nah, kalau penyebutnya sama itu sangat mudah. Kita hanya untuk menjumlahkan pembilangnya saja atau mengurangi pembilangnya saja mengikuti operasi hitung yang ada. Akan tetapi kalau penjumlahan dan pengurangan penyebut berbeda, itu penyebutnya harus kita samakan dulu. Nah, samakannya dengan apa? Samakannya adalah dengan KPK. Nah, karena kita membutuhkan itu, jadi hari ini kita belajar KPK dulu. Untuk minggu depan, next week, kita akan bicara tentang penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut berbeda. Oke, adik-adikku kelas 5 MI Hidayatus Sibyan Wadas Lintang, simak terus penjelasan Ustazah sampai akhir, dipahami, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, pakai masker, jaga kelas 5 MI Hidayatus Sibyan Wadas Lintang. Jadi untuk pagi ini kita akan bicara tentang KPK. Apa itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, gunanya apa? Gunanya nanti kalau kita minggu depan akan bicara tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, menyamakannya pakai apa? Yaitu pakai KPK. Nah, oleh karena itu hari ini kita bicara KPK. Sebelum bicara KPK, kita bicara dulu tentang apa itu yang namanya bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan-bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dirinya sendiri dan bilangan satu. Kalau dia bisa dibagi oleh bilangan lain selain dirinya sendiri dan bilangan satu, berarti bilangan itu bukan prima. Contohnya begini, contohnya angka 4. Angka 4 itu bisa dibagi 2, jadi 4 itu bukan prima. Kalau yang prima contohnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 itu hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. 2 bagi 2 yaitu 1, dan hanya dapat dibagi dengan bilangan 1. 2 bagi 1 yaitu 2. Selain itu tidak bisa. Ada lagi 3, kemudian 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Nah, contohnya begini. Kenapa 6 bukan prima? Di sini kan antara 5 dan 7 ada 6. Kenapa 6 bukan prima? Karena 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Jadi 6 itu enggak prima karena ada bilangan lain selain angka 1 dan angka 6 itu sendiri yang dapat membagi 6. Nah, 7, kenapa dia prima? 7 itu nggak bisa dibagi-bagi kecuali dibagi oleh 7 itu sendiri. 7 bagi 7 yaitu 1, dan 7 hanya dapat dibagi juga dengan 1. Itu saja. Jadi kalau prima itu bisanya cuma dibagi sama dirinya sendiri sama bilangan 1 gitu. Kalau anak-anak biasanya begini, nek anak perkalian nih, kalau ada perkaliannya itu berarti dia bukan prima. Contoh 9. 9 itu adalah hasil perkalian dari 3 kali 3. Berarti 9 itu bisa bagi 3. Nah, anak-anak biasanya lebih familiar kepada perkalian. Karena 9 dapat dibagi 3, berarti 9 itu bukan prima. Atau ada perkaliannya 3 kali 3 itu hasilnya 9, begitu. Atau misalnya 12. Kenapa bukan prima? Kan 3 kali 4 hasilnya 12. Berarti 12 bisa dibagi 3, hasilnya 4, 12 juga dapat dibagi 4, hasilnya 3, berarti 12 bukan prima. Begitu nggih? Jadi ini wajib hafal, prima wajib hafal karena kita mengerjakannya nanti kita bagi dengan bilangan prima mulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Paling tidak minimal lah sampai 23 itu hafal. Nah, saya akan kasih contoh untuk mengerjakan KPK-nya. Contoh kita akan cari KPK dari 4 dan 5. Nah, kita buat tabel cara mengerjakannya biar mudah.
kita buat tabel. Di sini 4 dan 5. Selama masih ada yang genap, kita harus bagi dia dengan bilangan prima yaitu 2. Nah, genap itu ciri-cirinya bagaimana? Genap itu ciri-cirinya belakangnya 0, 2, 4, 6, 8. Sudah itu. Jadi kalau ada bilangan yang belakangnya 0, 2, 4, 6, 8 itu berarti dia adalah genap. Nah, kalau genap berarti di sini wajib dibagi dengan 2 begitu. Nggak boleh 3, nggak boleh 5. Walaupun misalnya kita ketemu angka 20. 20 bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, nggak boleh. Karena dia masih genap, belakangnya 0, wajib kita bagi 2. Begitu ya, biar sistematikanya itu enak dan nanti kita mencari faktorisasinya juga mudah. Nah, kemudian contoh begini, genap itu cukup kita lihat dengan belakangnya saja. Contoh kalau 1344, kita cukup lihat belakangnya. Belakangnya kan 4. Oh, berarti dia genap. 1.345.923. Oh, belakangnya 3. Berarti dia ganjil gitu. Ada bilangan miliaran, kita cukup lihat belakangnya saja. Belakangnya 0 atau 2, 4, 6, 8, berarti dia genap gitu nggih. Oke, kita masuk ke sini lagi, kita kembali ke KPK. Kita cari KPK dari 4 dan 5. 4 dan 5 masih ada yang genap. Nggak harus dua-duanya genap. Kalau ada salah satunya saja yang genap, kita harus bagi dia dengan 2. Jadi ini 4 kan genap, jadi kita bagi dengan 2 bilangan prima yaitu 2. Jadi baginya itu wajib dengan bilangan prima. Ini ya yang sudah ada bilangan primanya. Kita bagi 2, 4 bagi 2 yaitu 2. 5 bagi 2, nah 5 bagi 2 kan nggak bisa, berarti kita tulis ulang. Kita tulis ulang 5. Nah, kemudian ini sisa 2 sama 5. Masih ada yang genap yaitu 2. Berarti kita harus bagi 2 lagi. 2 bagi 2 1. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti kita tulis lagi dengan 5. Nah, di sini tinggal sisa 1 sama 5. Kita naik, berarti sudah tidak ada yang bisa bagi 2. Kita naik ke 3. Jangan kita tulis dulu di sini. Kita cek ada tidak yang bisa bagi 3. 1 sama 5 tidak ada yang bisa bagi 3. Berarti 3 ini nggak perlu kita tulis. Berarti kita boleh naik lagi ke 5. Ada yang bisa dibagi 5? Ada, berarti kita bagi 5. 1 bagi 5 tidak bisa, yaitu tulis ulang 1. 5 bagi 5 bisa 1. Nah, sampai berakhir di sini 1, 1, berarti itu dikatakan sudah selesai. Nah, mana KPK-nya? Kita tinggal kalikan ini yang ada di samping semuanya tanpa terkecuali. Nah, kita tulis menggunakan faktorisasinya. Cara menulis faktorisasi itu kalau ada yang jumlahnya lebih dari 1, jadi kita nulisnya pakai perpangkatan. Contoh ini 2 ada 2, 2-nya ada 2, berarti kita nulisnya 2 pangkat 2. Nah, pangkat ini menunjukkan banyaknya angka. 2 pangkat 2 kita kalikan, ini 5. 2-nya ada 2, berarti kita tulis 2 pangkat 2 sama 5. Jadi kita tulis 2 pangkat 2, kita hitung 2-nya ada 2, yaitu 2 kali 2 nilainya adalah 4 kali 5, yaitu kita hitung 20. Nah, nanti saya akan kasih untuk contoh yang kedua. Oke, sekarang kita akan mencari KPK dari 4 dan 6. 4, 6 kita buat tabelnya. Ini masih ada yang genap ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2. 4 bagi 2, 2. 6 ini juga bisa bagi 2 yaitu 3. Kita buat lagi garisnya. Di sini masih ada yang genap yaitu 2. Kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 tidak bisa, kita tulis ulang 3. Nah, kemudian kita naik ke bilangan prima selain 2, naik lagi, setelah 2 ada 3. Kenapa? Karena di sini sudah tidak ada yang genap. Kita naik ke 3, 1 bagi 3 tetap 1, 3 bagi 3 yaitu 1. Finish ya. Selesai karena akhirnya sini sudah ada 1, 1. Jadi KPK-nya 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 kita hitung yaitu 2 kali 2, 4 kali
3. Nilainya adalah 12. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya ketemu 2, 2, 2, 3, 3, ini hasil KPK-nya, berarti kita nulisnya 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 3, 2-nya ada 3, 2 kali 2, 4, kali 2 lagi 8, 8 kali 3-nya ada 2, 3 kali 3, berarti 9, 8 kali 9 kita hitung 72. Begitu untuk bilangan 2 angka. Setelah ini Ustazah akan kasihkan untuk contoh KPK yang 3 angka. Nah, sekarang untuk KPK yang 3 angka, contohnya adalah 3, 5, 12. 3, 5, 12, kita buat tabelnya. Nah, di sini 3, 5, 12, salah satunya masih ada yang genap, berarti kita bagi dengan 2. 3 bagi 2 tidak bisa, kita tulis ulang 3, 5 bagi 2 tetap 5, 12 bagi 2 bisa, kita hitung yaitu 6. Kemudian di sini ada 3, 5, 6, masih ada yang genap, yaitu 6 itu genap. Makanya kita harus bagi lagi dengan 2. 3 bagi 2 tidak bisa, kita tulis ulang 3. 5 bagi 2 tidak bisa, kita tulis ulang 5. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, di sini sisanya adalah ada angka 3, 5, 3. Masih ada yang genap tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti kita lanjut naik. Setelah 2 primanya yaitu 3. Ada bilangan yang bisa bagi 3 ya di sini ya, berarti kita bisa pakai 3. Jadi kalau tidak ada bilangan yang bisa bagi 3, kita bisa langsung naik ke 5, bisa langsung naik ke 7 gitu. Jadi bertahap. 3 bagi 3 1, 5 bagi 3 tidak bisa, berarti kita tulis ulang 5. 3 bagi 3 bisa yaitu 1. Belum selesai ya, belum satu-satu semua. Jadi sekarang kita lanjutkan 1, 5, 1. Tidak ada yang bisa dibagi 3, berarti kita boleh naikkan prima setelah 3 yaitu 5. Kita cek ada yang bisa dibagi 5 tidak? Bisa, berarti kita bagi 5. 1 bagi 5 tidak bisa, kita tulis ulang 1. 5 bagi 5 bisa yaitu 1. 1 bagi 5 bisa. Bisa nggak? Nggak bisa ya. 1 bagi 5 tidak bisa, berarti kita tulis ulang tetap 1. Oke, jadi KPK-nya akan selesai jika sudah berakhir 111. Jadi KPK kita tulis faktorisasinya. Jadi perpangkatan pangkat-pangkat, tulisan sing pangkat-pangkat itu namanya faktorisasi. 2-nya ada 2, kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian kali 3, ini 3 kali 5. Baru kita hitung. Nah, kalau ditanyakan faktorisasi primanya itu jawabannya ini. Nah, makanya kita harus bisa membuat seperti ini. Kemudian sekarang kita hitung 2 pangkat 2, berarti 2-nya ada 2. Kita kalikan 2 kali 2, 4 kali 3 kali 5. Kita kalikan bertahap. 4 kali 3, 12. Kemudian kita kalikan 5. Ini sudah ya. 4 kali 3, 12. Kemudian kita kalikan dengan 5. 12 kali 5 kita pakai susun. 2 kali 5, 10. Tulis belakangnya 0. Simpan 1. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Jadi fix nilainya adalah 60. Oke, anak-anakku kelas 5 MI Hidayatuddin Penwar Sintang, semoga memahamkan. Cukup untuk pelajaran hari ini yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Silakan belajar, pahami, nanti Ustazah kasih tugas, silakan diselesaikan. Sukses selalu buat kalian, jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.